Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya kembali lagi hari ini Jumat tanggal 30 Juni 2023. Saya mau kita akan bahas sama-sama tentang khotbah Yesus di Bukit. Bagian yang ketiga, uh, Yesus dan hukum Taurat. Ini seperti yang saya sudah janjikan yang lalu. Tempat yang sebelumnya kita membahas tentang garam dan terang dunia. Saat ini kita akan membahas tentang Yesus dan hukum Taurat. Jadi dari Embau 47, 48, 49 sampai Embau 61 kita akan fokus kepada khotbah Yesus di Bukit. Sebelum kita akan masuk, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih atas firman-Mu, atas perkataan Allah yang boleh menolong kami ketika kami dalam menghadapi beragam persoalan, tantangan kami boleh hidup dengan kebenaran firman Tuhan yang menolong kami, membukakan kami sehingga kami boleh mengambil keputusan-keputusan, kami boleh hidup dan merasakan, menikmati dan melihat kemuliaan Tuhan, kemuliaan Allah yang nyata di dalam hidup kami saat ini. Kasih Tuhan Yesus Bapa Surga, Roh Kudus, tolong saya dan teman-teman yang juga akan belajar bersama. Terima kasih semua. Saya juga teman-teman, Bapak Ibu yang menyempatkan kegiatan ini. Kiranya firman Tuhan sungguh menjadi mungkin pendobrak, sesuatu yang membuat kami semakin mengerti tentang Engkau, juga kami boleh semakin taat dan senang tinggal dalam ketaatan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, kita akan masuk. Oke, seperti biasa, ini adalah waktu itu 4 sekali khotbah Yesus di Bukit dimulai dengan ucapan bahagia, lalu garam dunia dan terang dunia, kemudian Yesus dan hukum Taurat. Nah, sekedar mengulang siapakah yang dianggap orang-orang yang bahagia. Yang Yesus mengucapkan berbahagia bagi mereka yang miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah, bukan miskin dalam bentuk materi, tapi miskin dalam spiritnya. Dia mengharapkan hanya kepada Allah. Untuk lengkapnya, Bapak Ibu teman-teman bisa lihat di Embau 47 lalu ya. Dan berduka cita, siapa orang yang berduka cita itu? Orang yang membangun Bapa haus akan kebenaran, murah hati, sampai suci hati, membawa damai, dianiaya. Ini semua orang yang dikatakan berbahagia. Dan detail maknanya, intinya, pemahaman siapa yang dimaksud itu lebih detailnya Bapak Ibu teman-teman boleh melihat ke Embau 47 ya. Saya mempercepat waktunya. Kemudian di bagian kedua dari khotbah di Bukit ini adalah tentang Tuhan Yesus sebagai garam dunia. Dan ini rangkuman yang saya boleh ambil ketika di Matius itu Yesus hanya menulis berkata tentang kamu adalah garam dunia dan terus kamu adalah terang dunia. Dan setelah kita pelajari diambil dari itu di Matius itu garam dunia secara ringkasnya itu adalah pengikut Kristus, orang percaya yang membuat pembaharuan terjadi. Sehingga ketika pembaharuan terjadi, kita memberi pengaruh teladan kepada orang-orang lain, juga membawa orang sekitar kita untuk mengenal Tuhan Yesus. Dan ketika kita berhasil melakukan bagian kita itu sudah jadi terang dunia. Dan kenapa kita jadi terang? Karena akal budi kita ini menjadi serupa dengan Yesus. Nah,
menjadi terang. Menjadi terang artinya uh, kita tidak lagi hidup dalam kegelapan karena kita sendiri sudah jadi terang karena kita tinggal dalam firman, bukan kitanya terang, tapi yang menjadi terang itu adalah firman Tuhan Yesus itu. Perkataan Allah itu adalah terangnya, dan ketika kita menghidupi terang, kita mentaati firman kita, dan terang itu hidup berkesinambungan bersama-sama gitu ya. Nah, sehingga ketika kita hidup dalam firman itu, kita menjadi mampu menghadapi atau menjawab beragam persoalan hati, persoalan emosi yang kita hadapi sehari-hari. Juga buat terutama buat diri kita sendiri, juga buat orang sekitar kita. Jadi kita akan menjadi pembawa terang, ya udah pasti kita akan menjadi pembawa damai. Nah, dikatakan waktu bagian kemarin, orang-orang ini kita harus hidup dalam kekudusan pastinya, dan harus menjadi kudus. Untuk dapat hidup dalam kekudusan, kita harus dapat menjadi kudus. Kudus itu uh, uh, intinya adalah ketaatan melakukan firman. Dan mungkin makanya lebih jelasnya kan teman-teman bisa lihat di Embau 48 ya, 48 ya, 48 tentang bagaimana menjadi kudus, hidup dalam kekudusan. Itu adalah suatu proses yang berjalan ya. Terus kemudian kebiasaan, tadi kan dibilang proses. Jadi dengan proses itu kita belajar melakukan kebiasaan dari cara kita hidup sehari-hari, dengan cara berpikir, mengelola emosi ya. Jadi semuanya berdasarkan firman Tuhan. Dan ketika kita mengandalkan firman Tuhan, ketika dalam firman Tuhan, kita akan pasti akan terlihat berbeda dan bertolak belakang dengan orang-orang sekitar kita. Dan ini seperti ilustrasi ketika kita menjadi terang, nah firman Tuhannya itu harus kita melekat ya kepada si pokok anggur Tuhan Yesus, Bapa di surga, Roh Kudus yang menuntun kita supaya garam dunia yang katanya kita adalah garam kebenaran bagi dunia ini itu berfungsi nyata. Dan kalau minggu Jumat kemarin saya katakan tentang garam dunia itu lebih taruh kepada kita hanya menyatakan tentang garam yang tidak berguna ya. Jadi lebih dibilang kata terang dunia harus bagaimana, garam dunia gimana, terang dunia gimana, dan katakan penjelasan tentang garam yang tidak berguna. Dan garam yang tidak berguna itu adalah ternyata adalah orang-orang yang menyesatkan ya. Ada di Markus 9 ayat 1 sampai 50, kemudian ada di Markus 18 sampai 9. Nah, juga ada di Lukas 17 ayat 1 sampai 2. Jadi ketika kita mengenal firman, ketika kita hidup dalam pertobatan, kita udah dibaptis, awalnya itu kita saya melihatnya kita orang-orang yang berdosa yang dipulihkan ya, tapi istilahnya baru dibersihin, baru dalam proses nih ya. Kita mungkin awalnya nggak langsung jadi garam yang berguna, jadi garam yang tidak berguna dulu ya. Kita diambil, disucikan, dibersihkan, kita adalah bahan-bahan seperti garam yang tidak berguna itu. Kita mengenal firman, kita anak-anak Allah, kita mengasihi Allah, tetapi kita juga masih melakukan banyak hal yang bertentangan dengan firman. Nah, kita waktu itu pada posisi awal kita berjalan hidup dalam ketaatan, kita adalah garam-garam yang tidak berguna, maksud saya. Dan tetapi ketika proses berlanjut, waktu berjalan, kita makin mengenal firman, kita makin mengerti firman, dan ada Roh Kudus, kita peka dan segala macamnya,
kita akan bisa punya makin berubah ya. Jadi ada penyingkapan-penyingkapan sehingga status kita yang mulainya dari garam yang tidak berguna ini menjadi garam-garam yang berguna. Garam-garam yang membawa kebenaran bagi dunia, dan ketika kita berubah menjadi garam yang berguna itu menjadi terang dunia. Saat ketika kita menjadi manusia baru. Manusia baru nanti bukan saat ini gitu. Manusia baru kita mengenakan firman, kebenaran firman kita ikutin, dan itu adalah seperti sesuatu yang kita pakai secara aksesoris awalnya. Kemudian dari aksesoris itu proses berjalan terus menerus, dan itu firman itu nggak lagi jadi aksesoris yang sekedar nempel seperti stiker, tetapi firman itu boleh meresap, menyerap jadi satu, menjadi daging. Jadi jadi Tuhan bilang ketika kita mengenal Tuhan Yesus, dan itu selalu mengampuni orang yang berdosa, dan orang-orang yang semua yang mengenal Tuhan Yesus pada akhirnya di belakang nanti ketika Tuhan Yesus datang, kita semua tuh udah bersiap bahwa orang-orang yang mengasihi Tuhan tuh memang gak bakal bisa berbuat dosa lagi. Karena apa tadi yang dibilang firman itu yang awalnya hanya stiker menempel aksesoris, tetapi karena kita hidup dalam kebenaran firman, menjadikan gaya hidup, cara berpikir dan lain-lain sebagainya, firman itu menjadi satu kesatuan di dalam kehidupan kita, dan kita boleh hidup di dalam kekudusan tadi ya, dan menjadi kudus. Amazing. Jadi memang Tuhan itu mengambil kita mulai dari garam-garam yang gak berguna, kita terus diproses untuk jadi garam yang berguna. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Matius 5 ayat 17-48 tentang Yesus dan hukum Taurat. Ini Yesus ya ada di perjanjian baru, ini ada Musa. Kalau kita bilang hukum Taurat, kita pasti akan berpikir tentang Musa dan 10 perintah Allah. Apakah Yesus dan hukum Taurat ini sama, satu kesatuan dan lain sebagainya? Nah, lalu di Matius 5 ayat 17-48, saya merangkumnya itu ada 7 poin yang kita bisa baca. Poin pertama adalah Yesus dan hukum Taurat itu adalah satu kesatuan utuh yang saya dapat di ayat 17 dan 20 sebentar ya. Nah, di ayat 17-20 Tuhan bilang, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyediakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk mengenapinya. Jadi Yesus dan hukum Taurat adalah satu kesatuan yang utuh. Nah, ini penjelasannya yang berikut ini di ayat 17-20. Kita akan ketemu juga, saya pernah membawakannya tentang hukum kasih Allah. Nah, di sana ada 10 perintah Allah dan 2 perintah kasih utama, PB ya. Nah, dibilang satu kesatuan. Nanti buat teman-teman, di situ saya sudah pernah jelasin tentang Yesus hukum Taurat, dan 10 perintah Allah yang 10 itu dari hukum Taurat dan Musa itu udah dirangkum sedemikian rupa cuma jadi 2. Kasihilah Allahmu dengan segala hati, pikiran, jiwa, akal budi, dan kehendak kekuatan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi diri sendiri. Nah, itu luar biasa bukan? Nanti teman-teman boleh masuk ke embal manusia baru. Jadi teman-teman yang membutuhkan bisa cek di YouTube, di kolom saya akan memberikan linknya. Kemudian kedua tentang perintah tentang jangan membunuh orang yang membenci saudaranya harus dihukum. Nah, ini perintah jangan membunuh. Dan kenapa sebabnya jangan membunuh? Membunuh diawali dengan membenci saudaranya. Ternyata juga yang kedua ini yang saya warna merah,
Ini tuh ditulis juga di Lukas 6 ayat 20 sampai 37, kasihilah musuhmu. Jadi kenapa kita membunuh? Karena diawali dengan rasa benci. Biasanya orang membenci saudaranya, orang yang dikenalnya atau orang yang tidak dikenalnya, yang dianggapnya memberi ancaman, ya, atau orang itu melakukan suatu kejahatan, kita menjadi dirugikan gitu ya. Nah ini setara atau selaras atau sama dengan ringkasan yang ke-6 dan 7 tentang perintah tentang pembalasan atas perbuatan jahat, ayat 38 dan 42. Tuhan bilang buat semua orang yang udah berbuat jahat kepada kita, kita harus mengampuni. Tadi kan mengampuni musuh kan, kasih tadi kan. Kemudian perintah, ya nomor 7 nih, perintah mengasihi sama manusia dan memberi salam dengan sempurna, ayat 43 sampai 47. Jadi ketika kepada semua orang, siapapun itu, kita buat orang-orang yang telah melakukan kejahatan kita, itu kita nggak ada hak untuk membalas. Yang ada kita hanya kewajiban untuk mengampuni mereka dan memberkati mereka. Wah, luar biasa ya. Itu di Lukas 6, 27 sampai 37. Nah, kemudian mengasihi sesamamu. Tadi kan ada masuk di dalam tadi dua perintah manusia, dua perintah kasih Allah. Yang kedua, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Tapi engkau mengasihi dirimu sendiri. Sama seperti kita musuh, ya musuh itu kan manusia kan. Nah, kita harus mengasihi dia walaupun dia menyebalkan, walaupun dia adalah musuh kita. Nah, dan memberi salam dengan sempurna. Jadi ketika kita ketemu sama orang, walaupun orang itu menyebalkan, kita ya harus memberi salam dengan sempurna. Memberi salam dengan sempurna artinya juga kita memberi hai gitu, tapi salam, tapi dengan hati yang direndam gitu ya. Itu sama saja dengan tidak sempurna. Jadi memberi salam dengan terpaksa, dan itu sesuatu yang tidak sempurna dan Allah tidak menghendakinya. Kemudian di nomor ringkasan ketiga dan keempat itu tentang perintah memberikan persembahan kepada Allah dengan hati yang damai. Nah, memang banyak orang bayar perpuluhan, kesepuluhan, persembahan umum, persembahan kasih dan lain sebagainya. Tetapi kita harus memberikannya dengan sukacita, tulisan dan juga hati yang damai. Kita diringkas di Matius 5 ayat 17-48. Artinya ketika kita sedang membenci seseorang atau siapapun, tetapi kita ingin memberi, tapi ya kepada pekerjaan rumah Tuhan, tapi ada bagian hati kita yang masih kesal gitu ya, nggak damai. Jadi itu membuat persembahan itu juga jadi kurang nilainya gitu di hadapan Allah. Kalau buat gereja senang-senang aja dapat persembahan ya, tapi di mata Allah persembahan itu menjadi kurang nilainya karena tadi ini nggak sesuai. Memberikan persembahan harus pada Allah dengan hati yang damai. Coba ya, ayat 23 dan 26 kita akan baca apa sih isinya. Nah, ayat 23 dibilang, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Keren ya. Kemudian ini kan nomor 26 dan yang 25 dibilang, segeralah berdamai dengan lawanmu selama kau bersama-sama dengan dia di tengah jalan gitu ya, supaya kita bisa memberi gitu ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kau tidak akan keluar dari sana sebelum kau membayar utangmu sampai lunas. Jadi ketika kita apa ya, kita harus mengampuni musuh kita. Selama kita nggak mengampuni musuh kita, ada hakim kan yang bilang, hakim itu ya seperti juga hakim Allah yang tahu kalau kita mengampuni supaya kita bilang, supaya engkau sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas. Hutang apa ya? Jadi hutang memberi pengampunan.
Jadi di yang ringkasan keempat adalah tentang perintah jangan berzina mulai dari hubungan hati, mata, melihat, perbuatan tangan, dan tubuh. Ini juga ayat 27 sampai 32. Jadi ketika kita memberikan persembahan, nah harus dengan hati yang damai, juga dengan hati yang jangan berzina. Berzina sesuatu yang apa ya, sesuatu yang tidak Allah kehendaki aja ya, bukan masalah seksual dan segala macamnya, tapi artinya ya, lebih pada konteks ya itu juga termasuk, tapi lebih kepada kita menerapkan uh, hidup kudus dan menjadi kudus gitu ya. Nah itu masuk dari keinginan hati, mata yang melihat, perbuatan tangan yang tubuh. Jadi baru mata yang melihat aja belum melakukan sudah termasuk sesuatu yang uh, berbinaan gitu ya. Udah pasti keinginan hati ya. Yang dua, perbuatan yang tubuh udah berarti udah stimulasi di otak kita mau melakukannya. Jadi bagian yang tiga keempat ini uh, buat rumah Tuhan memang persembahan itu sangat berguna ya untuk pembiayaan pelayanan dan lain sebagainya. Kita tidak membahas maksudnya di pengurus gereja atau apapun tidak akan mempersoalkan uh, bagaimana kondisi hati masing-masing orang yang memberikan persembahan. Tetapi uh, hanya gereja akan pengurus bersyukur berterima kasih ketika jemaat teman-teman anggotanya memberikan persembahan yang mendukung. Tetapi kalau kita ingin memberikan persembahan itu supaya hidup kita bermakna, ya ini jadi balik lagi ke hidup kita. Kalau kita bermakna, sama seperti saya juga dalam pelayanan juga melakukan kegiatan ini supaya kegiatan ini menjadi bermakna bagi Tuhan ketika saya membawakan program ini tentang teladan Yesus, otomatis uh, supaya yang saya lakukan ini memiliki nilai yang sempurna, kita harus melakukannya sesuai apa yang diminta. Nah, lalu saya jadi bukan sekedar ngajar aja, bikin program aja, atau bayar persembahan aja, atau melakukan pelayanan, atau apa ya, misalnya bermain musik, atau pelayanan di Jongkok atau kemana, itu bagus, semua bagus, tapi supaya kita juga mendapatkan nilai yang sempurna. Tapi mungkin teman-teman bilang, kan aku belum bisa sampai ke sana. It's okay. Tadi kan dibilang kita dari mulai bermula saya menginspirasikan dari kita mulai itu dari garam-garam yang tidak berguna. Kemudian kita melakukan proses yang berjalan, kita akan menjadi garam-garam yang berguna, garam-garam kebenaran yang terang bagi dunia. Dan itu memang harus ada proses yang berjalan, nggak bisa langsung seperti ini. Karena itu apa ya, kita kita aktif dalam pelayanan, kita aktif dalam kegiatan-kegiatan kerja dan lain sebagainya, itu sebenarnya adalah cara Allah ya melatih kita supaya kita bisa hidup di dalam firman itu. Dan saya pikir makin hari ya sebenarnya uh, firman Tuhan itu mungkin bukan mungkin lagi mudah untuk kita baca, mudah untuk kita pelajari, tetapi nah untuk melakukannya secara penuh ya itu butuh proses. Dan saya juga masih melakukan proses demi proses. Dan saya bersyukur dengan program ini uh, saya menjadi semakin apa ya istilahnya
Oh, menemukan hal-hal yang tersembunyi itu, yang bagian-bagian gelap dari saya menjadi terbuka. Yang tadinya saya nggak tahu, jadi tahu ya. Nah, yang kelima, di Matius 5 ayat 17 sampai 48 tentang ini Yesus dan hukum Taurat ya. Itu satu ininya dibilang tentang perintah jangan bersumpah palsu. Dan sumpah palsu itu masuk dalam ketika kita menyebut nama Tuhan, misalnya untuk menjadi saksi-saksi suatu apa, menjadi saksi kasus atau apa atau sumpah untuk perjanjian tidak yang pengadilan menyebutkan Tuhan untuk mungkin demi kepala kita, wah itu juga kepala dari Tuhan ya, nggak boleh kita bilang demi uh, apa sih demi pohon atau demi apa, nggak boleh, itu punya Tuhan semua. Atau kita mau berjanji kepada Allah mau berlaku taat tapi nggak melakukannya, itu juga ada, itu termasuk berdusta, sumpah palsu. Lalu di Hosea ada tulisan tentang berjanji setia dalam kasih tapi melakukan kejahatan. Ini cerita tentang istrinya Hosea ya, yang saya disuruh Tuhan mengambil istri perempuan Sunda, tetapi udah jadi istri Hosea masih aja si siapa yang namanya si istrinya ini bandel gitu ya, bayangnya gitu. Oke, kita akan masuk ke ringkasan pertama. eh eh, tadi kan tadi saya bilang tentang tadi awalnya Yesus dan hukum Taurat adalah satu kesatuan itu. Nah ini tadi yang dibilang Matius 22 ayat 37 sampai 40, Matius 12 ayat 31. Ini ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus merangkum 10 perintah Allah yang ada di perjanjian lama waktu zamannya si Musa ini ya dan ini dirangkum menjadi dua hukum kasih Allah. Kasihilah Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budi, kekuatan. Kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi diri sendiri. Dijelaskan malah di Matius 22:40 pada hukum kedua inilah tergantung seluruh hukum Taurat yang tidak pada di dunia. 10 hukum perintah Allah. Oke, kemudian di bagian 3 ada ringkasan untuk nomor 2, 6, dan 7 tentang kasih ya kepada musuhnya. Jadi ini teh di Lukas 26 dan 26 ini dibilang tentang kasih ini mencakup semua ya, kasih musuh. Jadi ya detail kasih berbuat baik buat sama orang yang benci kita, malah kita mintain berkat buat orang itu. Kalau dia nampar pipi kiri kasih juga pipi yang lain. Kalau orang mau minta juga kita kasih aja, misalnya di kantor ada kan sebut-sebutan ya. Kemudian di secara ringkasnya di Lukas 6:27-36 ini saya ringkas kasih ilmu musuh itu pertama melakukan perbuatan baik untuk musuh, melakukan perbuatan baik untuk musuh. Nah, dan itu mengasihi dia, berdoa bagi dia, memberkati dia, memaafkan dan menolong dia. Tolong musuh. Kemudian dua, memberi dan meminjamkan tanpa berharap imbalan. Ya, nggak harus ketika kita udah terlanjur meminjamkan, ternyata itu nggak bisa balikan. Ya sudah, daripada kita jadi marah kan, sudah balik pada berlaku tentang hati. Mengapa sih alasannya harus mengasihi musuh? Karena ini salah satu realitas contoh, bukan contoh, ya realitas ya penerapan ketaatan pada hukum kasih Allah, kasihlah sama manusia, kan? Tapi kamu masih hidup sendiri. Kedua, manusia itu juga musuh itu kan manusia seperti kita sama. Terus kemudian manusia itu semua harus
mendengar firman Tuhan. Ketika kita menjadi garam yang terang dunia, kita mau memberitakan kabar baik, kita mau musuh itu boleh mengenal tentang Yesus yang ada di dalam diri kita. Itu sehingga itu boleh menjadi sebuah kita. Kemudian dari pasal 4 nomor 3 dan 4 memberikan persembahan kepada Allah. Ringkasnya itu kan kita memberi dengan hati yang damai, kemudian tidak berminat oleh dari hati maka melihat perbuatan tangan dicari tidak berteman, dan ini hanya merujuk kepada satu garam tadi kan, garam kebenaran yang menerangkan dunia. Nah, ada di realitas Indonesia Baru di Efesus 4 ayat 17-32, Kolose 3 ini juga ada di embal yang sebelumnya tentang Indonesia Baru. Manusia baru itu udah otomatis ada 3 hal: mematikan keinginan daging, mematikan keinginan daging, tapi kita nggak punya keinginan tetap, tetapi kita akan mengenal keinginan Allah, keinginan roh yang dalam hati kita, dan kita berusaha untuk melakukan apa yang diinginkan roh itu. Dan sehingga bisa tersatu tadi kan supaya jadi daging kan tadi ya. Kedua, firman itu memberikan pengetahuan baru kepada kita dan akal budi terjadi. Dan kita bisa kita Allah yang diciptakan untuk melakukan perbuatan baik dalam kasih, menerapkan kebenaran kita dalam kehidupan baik. Nah, inilah yang tadi dijelaskan sebelumnya. Dan terima tidak membuat sumpah palsu. Ya, kalau ingin terakhir ya, percaya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak ya. Pegang sumpahmu kepada Tuhan. Nah, jadi kita ingin suatu kejujuran harus kata demikian. Amsal 15 ayat 23 mengatakan tentang seorang tidak karena dia akan membuktikan. Jika ada pertanyaan, seseorang memberikan pertanyaan kepada orang lain, dan dia akan jawab itu menyenangkan hati dia. Alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Perkataan yang tepat pada waktunya. Kadang-kadang misalnya paling gampang ketika anak kita minta kapan nanti mau beliin kita mobil, kita sepeda, mobil sepeda ya, ketika kamu mulai kamu bagus misalnya kan, oke, dia kan seneng kan dapat jawaban, oh iya kita mau beliin sepeda. Terus tapi ketika kamu bagus, kita kan akan berjuang, anak kita akan berjuang untuk mendapatkan kabar bagus supaya akhirnya sepeda jadi kenyataan, ya kan? Nah, itu yang dibilang perkataan yang tepat pada waktunya. Akan menjadi sangat mengecewakan ketika anak itu udah melakukan kewajibannya, melakukan apa yang bagiannya dia melakukan ketaatan, tapi pas udah bagus, berarti nggak apa sih namanya tuh, nggak kesampaian sepedanya, nggak dapat ya. Kemudian kalau sempat ayat 5-6 itu dengan penuh hikmat terhadap orang luar. Pergunakan waktu yang ada, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu menjaga pada setiap orang. Jadi, kalau dibilang setiap orang pasti melakukan apa, dan kita harus tahu memberi jawaban orang tidak memaksa. Dan tentang hal ini saya mencari mengapa orang merasa perlu berbohong, mengapa orang merasa perlu berbohong. Setidaknya dari Alkitab saya hanya mendapatkan 2 hal ini. Pertama, kita merasa berbohong, ini saya pikir juga benar dulunya, untuk melindungi diri.
Waktu itu ini ada contohnya ketika Abraham sama Ishak pernah berbohong kepada raja Mesir supaya dirinya nggak mati ya. Ketika itu dia bilang istrinya itu sebagai anak perempuan, itu kan bohong ya. Kita mencatat peristiwanya berbohong. Dan saat mereka berbohong, artinya mereka juga telah merendahkan otoritas Allah, tidak percaya kepada apa yang Allah sudah tunjukkan, perlindungan Allah, kehebatan Allah bagi dia. Kedua, mendapat untung yang pastikan Yakub memborong Esau untuk mendapatkan kesenangan. Terlepas dari si Esau si Esau menganggap enteng kesulungannya dengan mangkuk kacang merah, itu nggak menjadi masalah. Dan pasti adalah Yakub telah membohongi Esau. Yakub tahu tentang pentingnya kesulungan, tapi Yakub tidak memperingatkan Esau itu. Ini hanya tindak licik supaya Esau mau memberikan hak itu. Dan Alkitab tidak mencatat peristiwanya. Dan ada selalu dampak ketika setiap keputusan yang diambil atas hal itu. Yakub membohongi Esau, dan Yakub juga menjadi korban kebohongan Laban, mertuanya, yang waktu dia pengen sama si Rahel, dikasihnya si Lea ya, suruh kerja 7 tahun tambah 7 tahun, suruh kawin anak dia. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam kesimpulan. Jadi Yesus dan hukum Taurat, kita akan mendapatkan kesimpulan bahwa hukum Taurat perjanjian lama 10 perkara itu adalah isi hukumnya. Kemudian Yesus datang di perjanjian baru untuk memenuhinya. Kan ada tuntutan-tuntutan dari dosa yang telah dilakukan ya, dan itu harus disempurnakan, dipenuhi oleh Tuhan Yesus di kayu salib yang sudah dibangkit ya. Dan kemudian Tuhan Yesus memberikan ringkasan hukum kasih Allah itu, 10 perintah menjadi 2 hukum kasih Allah. Kemudian kedua, Allah itu adalah kasih. Jadi seluruh hukum Taurat itu isinya adalah kasih ya. Allah adalah kasih. Jadi seluruh hukum Taurat dan Yesus itu adalah kasih, menjelaskan kasihnya harus bagaimana, kasih harus itu seperti apa, dan bagaimana kasih itu harus diterapkan. Dan ketika penjelasan penerapan hal dan kita lengkapnya diberikan, baru kita akan menjadi melakukannya realitas manusia baru. Yang ketiga, tidak berdusta, tidak melakukan sumpah palsu. Jadi bagian dari Yesus dan hukum Taurat, ketika kita tahu Yesus dan hukum Taurat itu adalah satu kesatuan, kita sudah tidak memiliki tapi ada tahu apa sih yang sebenarnya, kenapa Yesus dan hukum Taurat, atau masih mempertanyakan beda kayak LNPB. Nah, itu sama seperti kita tidak mengakui suatu kebenaran firman gitu loh ya. Karena tidak kita mengakui kebenaran firman, kita harus baca Alkitab itu dari belakang. Jadi PLPB memang perbedaan waktu ya, tetapi mereka adalah satu kesatuan dan tidak melakukan sumpah palsu. Dia tidak. Jadi sesuatu yang tidak misalnya kadang-kadang kita sekarang ngomong dia, besok kita bilang enggak, itu sesuatu yang tidak konsisten, dan itu termasuk sumpah palsu ya. Atau mengatakan sesuatu tadi kan itu bilang itu kita tidak dapat melakukan, itu juga atau tadi kita akan satu kasus yang akan saya bersumpah dengan Tuhan di kelas itu. Jadi kita berdasarkan kasih, kita harus memberikan jawaban yang benar.
tepat waktunya. Jadi inilah yang menjadi realitas penerapan di akal firman Allah. Mengasihi Allah dengan melakukan kebenaran firman. Kasih. Kalau kita punya kasih, hidup dalam kasih, kita nggak dosa dan tidak melakukan hukum Taurat ya. Nah, akhirnya kita sudah selesai dan juga depan kita pelajari sedikit hal yang kita kita akan apa yang baik, terima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami boleh belajar tentang hubungan Yesus dan Taurat di Matius ini. Kiranya Tuhan yang memberkati kami masing-masing, saya juga diberi kebenaran, Roh Kudus terima kasih, kami dapat melakukannya seluruh kebenaran Yesus. Dan kami bertaat di dalam proses dan kami cita-cita dan kami bersemangat di dalam Yesus. Oke, teman-teman, teman-teman, Bapak dan Tuhan, kalau ada hal-hal yang perlu saya klarifikasi atau hal lainnya, silahkan tulis di kolom chat, kami balas nih. Lalu sesuatu.